Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4788 sampai bab 4790. Di aula ke-10. Master aula ke-10 kembali ke aula ke-10 yang sekarang sudah rusak. Aula ke-10 hari ini hanya tinggal segelintir orang saja dan semuanya terluka parah. Tetua Kian itu belum kembali. Siapa yang tahu kemana dia pergi untuk bertarung dengan penguasa wilayah utara? Duduk di dalam istana, yang separuhnya telah runtuh, hati Master Aula ke-10 dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Pada saat ini, pikirannya terus memutar ulang adegan Huo Ming yang tertusuk dalam sekejap, lalu kepalanya dipenggal oleh Chen Ping. Hanya seutas takdir, namun dapat langsung membunuh seorang ahli alam transformasi abadi. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang kekuatan besar yang mendukung Chen Ping, Master Aula ke-10, yang belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, masih sangat terkejut kali ini. Tuan Aula ke-10, Aula ke-10 Anda telah jatuh ke kondisi ini, dan Anda menyembunyikannya dari kami. Penguasa ilahi sangat marah. Pada saat itu, kehampaan bergetar dan seorang pria berjubah merah tua melangkah keluar. Lelaki itu, yang mengenakan riasan tebal, terutama bibirnya yang merah cerah, tampak sangat mencolok. Seorang pria yang berdandan semegah ini, pasti ada yang aneh dengan kepalanya. Siapa kamu? Kepala Aula ke-10 mengerutkan kening. Aura mengerikan dari orang asing itu yang muncul tanpa suara membuat Master Aula ke-10 waspada. Kalau orang ini datang untuk mengincar Aula ke-10 dengan hanya beberapa jiwa yang terluka ini, takkan ada yang bisa menghentikannya. Pria itu melemparkan sebuah token kepada Master Aula ke-10 yang saat melihatnya langsung memucat dan berkata dengan hormat, "Salam, Master Aula ke-9, Master Aula ke-10 dari Aula Suci belum pernah bertemu langsung, jadi tidak mengenal satu sama lain adalah hal yang lumrah. Akan tetapi masing-masing Aula memiliki peringkat lebih tinggi dari Aula di bawahnya. Kekuatan Aula ke-9 melampaui Aula ke-10, tidak perlu diragukan lagi." Master Aula ke-10 tidak menyangka kalau Dewa Langit akan mengetahui hal ini, apalagi mengirim Master Aula ke-9. Kau menganggap susunan besar alam surgawi menjauhkan orang-orang Aula ilahi lainnya dari alam manusia surgawi, dan penguasa ilahi tidak dapat mengawasi Aula ke-10 milikmu, ya? Tanya Master Aula ke-9. Aku tidak berani. Master Aula ke-10 menggelengkan kepalanya cepat. Tidak berani. Master Aula ke-9 menyeringai dingin. Kau membiarkan anakmu berkeliaran diam-diam, berpikir tidak akan ada yang memperhatikan, ya? Tanpa kau sadari, penguasa ilahi telah mengetahuinya selama ini. Meskipun susunan besar itu memisahkan alam surgawi dari alam manusia surgawi, transmisi suara tidak terpengaruh. Apapun yang telah kamu lakukan di Aula ke-10, penguasa ilahi mengetahuinya dengan sangat jelas. Mendengar hal itu, Master Aula ke-10 menjadi panik. Dia pikir dia sudah cukup jauh dari bosnya untuk bisa menyelundupkan putranya tanpa diketahui. Aku pantas mati. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Master Aula ke-10 berlutut karena ketakutan. Peraturan Aula Suci sangat ketat, satu kesalahan saja, lehernya yang menjadi taruhannya. Jika keluarga Huo tidak mengirim kabar,
kita semua masih dalam kegelapan, Master Aula ke-9 mendengus pada sosok yang berlutut. Siapa bajingan yang berani melintasi aula suci kita? Bawa aku untuk menghabisinya sekarang. Master Aula ke-9, Chen Ping punya orang hebat di belakangnya. Kita mungkin, Master Aula ke-10 ragu-ragu. Makhluk lemah dari alam manusia surgawi, kekuatan apa? Aku di sini untuk menghancurkan orang kuat yang disebut itu. Sang Master Aula ke-9 mencibir, penuh dengan penghinaan. Dia benar-benar tangguh. Pendukung Chen Ping itu, Tuan Shi atau semacamnya, mungkin bahkan lebih kuat dari Master Aula ke-10 terus memohon. Tetapi Master Aula ke-9 membentak. Diamlah, aku sudah menaiki tangga surga 3 kali, dan berhasil mencapai tingkat ke-8, hanya sehelai rambut dari puncaknya. Apakah kau pikir ada orang di alam manusia surgawi ini yang lebih tangguh dariku? Dan Tuan Si ini? Saat aku bertemu dengannya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Berhentilah membesar-besarkan ego mereka. Sang Master Aula ke-9 berteriak dengan marah. Master Aula ke-10 ini, yang mendongkrak reputasi musuh dan menghancurkan reputasinya sendiri, benar-benar pengecut. Berdengung. Tepat saat kata-kata Master Aula ke-9 terucap, kehampaan berubah, dan sesosok samar perlahan muncul. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sosok bayangan itu berkedip-kedip, tetapi cukup jelas untuk mengenali seorang pria paruh baya. Siapa di sana? Siapa kamu? Master Aula ke-10 mengerutkan kening melihat sosok itu. Hanya bayangan yang berani menimbulkan masalah di aula suci kita. Master Aula ke-9 mendengus dingin, lalu mengangkat tangan untuk menyerang sosok itu. Tetapi saat dia mengangkat telapak tangannya, bayangan itu melambaikan tangannya, dan dunia tampak membeku. Mereka tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Sekarang, baik Master Aula ke-9 maupun ke-10 tercengang. Saya Tuan Shi yang baru saja kamu bilang akan kamu hajar habis-habisan. Bayangan itu melangkah maju, semakin jelas. Kau bukan tubuh yang sebenarnya. Master Aula ke-9 menatap dengan kaget. Jika hanya bayangan saja yang memiliki kekuatan ini, betapa mengerikannya yang asli. Tuan Shi tidak menjawab, mungkin terlalu malas untuk peduli. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan Master Aula ke-9 ada dalam genggamannya. Darah mulai merembes dari tubuh Master Aula ke-9, matanya melotot, seluruh tubuhnya gemetar. Gedebuk. Tubuhnya lemas, berlutut, matanya penuh ketakutan. Sementara itu, aliran air hangat mengalir dari bagian bawah Master Aula ke-10. Dia mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan. Bayangan tunggal memperlakukan mereka seperti semut. Jika tubuh aslinya muncul, bukankah akan lebih buruk? Ini pendukung Chen Ping? Semakin dipikirkan Master Aula ke-10, semakin ketakutan dirinya. Dia bukan cuma kencing di celana, tapi juga buang air besar. Bau busuk memenuhi seluruh aula ke-10. Jangan bunuh aku salah. Master Aula ke-9 kini sangat menyesali perkataannya. Master Aula ke-10 tak bisa mengendalikan diri dan hampir gila. Master Aula ke-9 ini, yang telah naik hingga tingkat ke-8 tangga surga, tidak punya daya melawan satu bayangan pun. Kurang dari seekor semut. Tekad Master Aula ke-10 hancur total. Kebanggaan garis keturunan, wajah, semuanya tak penting sekarang. Dia terjatuh ke tanah, tidak ada tenaga lagi untuk berlutut. Matanya tenggelam dalam keputusasaan yang amat dalam. Satu kata,
Satu nyawa hilang, buat apa repot-repot? Tuan Shi mendesah pelan. Sudah lama sekali aku tidak mendengar ada orang yang mengatakan bahwa mereka akan menghajarku habis-habisan. Kamu, apakah kamu abadi? Master Aula ke-9 ternganga menatap Tuan Shi, yakin bahwa dia bukan berasal dari alam manusia surgawi, melainkan pasti seorang abadi dari alam surgawi. Master Aula ke-10 menelan ludah, ketidakpercayaan terukir di wajahnya. Dengan susunan agung yang menyegel alam manusia surgawi, bagaimana mungkin seorang abadi bisa ada di sini? Bahkan para makhluk abadi di masa lampau, di bawah susunan ini, kekuatan mereka akan terkekang. Abadi. Tuan Shi menatap ke arah kehampaan, berapa nilai dari yang abadi? Sialan, kengerian Master Aula ke-9 berubah menjadi keputusasaan. Pikiran Master Aula ke-10 menjadi kosong karena ngeri, terduduk dalam kekacauannya sendiri, bagaikan puing tak berdaya. Siapapun kamu, mari kita mati bersama. Dari putus asa hingga mengigau, tubuh Master Aula ke-9 membengkak. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari langit dan bumi, tubuhnya bagai bom waktu. Ia hampir menghancurkan dirinya sendiri. Keputusasaan menguasai dirinya melebihi akal sehatnya. Master Aula ke-10 melihatnya, ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tuan Shi memandangi Master Aula ke-9 yang sedang menggembung, tatapannya penuh dengan penghinaan. Dengan jentikan jarinya, sang Master Aula ke-9 yang terengah-engah dan siap meledak, mengerut dengan cepat. Aduh! Bunyi seperti kentut, dan tubuhnya berubah menjadi debu. Tak ada jejaknya yang tertinggal di aula. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Sang Master Aula ke-10 terkulai di lantai, menyaksikan semua itu, mati rasa. Dia ingin pingsan, melarikan diri dari pemandangan ini. Dia berlatih sepanjang hidupnya, bermimpi untuk mencapai keabadian. Namun sekarang, meski sebagai makhluk abadi, dia akan menjadi semut bagi bayangan ini. Pukulan itu menghancurkannya. Benar-benar hancur. Nak, aku sudah menghabisi musuh lain untukmu. Semua gara-gara si brengsek ini ngomong sembarangan. Kalau tidak, aku tidak akan peduli. Tuan Shi bergumam pada dirinya sendiri, lalu menghilang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tidak jelas berapa lama waktu berlalu, Master Aula ke-10 perlahan berdiri, bau kotoran membuatnya muntah. Akhirnya sadar kembali, dia menyadari beberapa sosok yang tersisa di Aula ke-10, kini terbaring diam. Sudah terluka parah, mereka tidak dapat menahan tekanan aura sebelumnya. Di antara mereka, ada putranya yang suka sekali permen lollipop. Akan tetapi kini, saat menatap mendiang putranya, wajah Master Aula ke-10 sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Kantong penyimpanan, seolah teringat sebuah pikiran, Master Aula ke-10 mulai mengacak-acak mayat-mayat itu untuk mencari kantong penyimpanan. Bahkan kantong anaknya pun tak luput. Di sudut terdekat, kantong lain tergeletak dengan tenang. Dia mengenalinya sekilas. Itu adalah kantong Master Aula ke-9 yang ditandai dengan lambangnya. Meskipun ketua Aula ke-9 telah tiada, kantongnya tetap ada. Master Aula ke-10 mengumpulkan semua kantong dan menambahkan kantong miliknya ke dalam tumpukan itu. Dengan semua sumber daya ini, aku penasaran apakah aku bisa ikut dengan Chen Ping. Sang Master Aula ke-10 bergumam sambil mengamati tumpukan barang itu. Dia sekarang membayangkan menjadi antek Chen Ping. Dengan pendukung seperti itu, menguasai alam manusia surgawi akan mudah sekali.
Penyesalan menggerogotinya, bagaimana dia bisa menyinggung Chen Ping. Dia bertanya-tanya apakah menjilat Chen Ping sekarang masih akan berhasil. Di dinasti Xiao, Chen Ping berlatih di bawah bimbingan Hua Yueing, mempelajari Reign of Grace, sebuah susunan tambahan yang baginya tidak sulit untuk dipelajari. Hanya setelah 1 hari, dia bisa menguasainya, meskipun kekuatannya masih lemah, sebuah bukti dari bakatnya yang luar biasa. Tuan Chen, Anda pembelajar yang cepat, bakat Anda luar biasa. Hua Yueing berkata dengan gembira. Untuk belajar dengan baik, tidurlah dengan sang guru, atau lebih tepatnya, itu adalah ajaran baik dari sang guru. Chen Ping menyeringai, tidak ada lagi, Tuan Chen, mulai sekarang, wanita-wanitaku hanya memanggilku dengan nama. Tidak. Hua Yueing menggelengkan kepalanya, meskipun aku wanitamu sekarang, ini hanya kesepakatan, belum menjadi pasangan kultivasi ganda yang sebenarnya, aku akan tetap dengan Tuan Chen. Ketika aku benar-benar jatuh cinta padamu, aku akan mengatakannya sendiri, terserah kamu. Chen Ping tidak keberatan. Ledakan. Tepat pada saat itu, di suatu tempat tersembunyi di dinasti Xiao, awan gelap bergulung-gulung, kilat menyambar. Langit dan bumi seakan menyatu, kekacauan merajalela. Seseorang menerobos. Hua Yueing berkata, tertegun. Dengan bencana guntur yang dahsyat ini, bukan hanya satu orang saja, Chen Ping menatap langit yang jauh, berbicara perlahan. Setelah entah berapa lama, langit dinasti Xiao menjadi cerah. 3 aura mengerikan langsung menyapu seluruh dinasti. Alam transformasi abadi. Hua Yueing mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap. Tidak perlu khawatir, ketiga orang ini berhasil bersama-sama. Chen Ping meyakinkannya. Wus. 3 sosok muncul di hadapan Chen Ping dan Hua Yueing. Itu adalah Xuan Bin, You Tang, dan Chang Yu. Dengan menggunakan batu roh abadi yang diberikan Chen Ping, mereka semua akan mencapai alam transformasi abadi bersama-sama. Keajaiban yang langka di alam manusia surgawi, 3 hal muncul sekaligus, tak pernah terdengar. Tuan Chen, terima kasih banyak. Tanpa Anda, siapa tahu kapan kita akan mencapai alam ini. Xuan Bin, bersemangat karena kegembiraan, hampir berlutut. Chen Ping melambaikan tangannya, kamu berhasil karena usahamu sendiri, tidak perlu berterima kasih padaku, tetaplah bersamaku, dan aku akan memastikan kau hidup mewah, dengan sumber daya yang tak terbatas. Kami akan mengikutimu sampai mati, Tuan Chen. Janji ketiganya. Tuan Chen, ada masalah, Master Aula ke-10 telah kembali. Xiao Yuanshan bergegas masuk, terengah-engah. Bersambung.